Halo, ketemu lagi kita ya. Oke, ketemu lagi. Semoga kita sehat selalu ya dan sukses semua urusan senantiasa. Oke, itu penting itu dua hal itu. Sehat selalu dan lancar, sukses semua urusan. Itu penting ya. Oke, baik. Ketemu lagi kita di video ini yang akan membahas mengenai tentang putusan pengadilan hubungan industrial yang tidak dilaksanakan. Nah, tentu ini merugikan bagi pihak yang berhak untuk sesuatu yang dilaksanakan ya. Oke. Nah, pada video ini akan dibahas tentang putusan pengadilan hubungan industrial yang tidak dilaksanakan ya. Oke. Putusan misalnya ya, putusan PHI Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan agar pengusaha sebagai tergugat memberikan pembayaran kepada pekerja sebagai penggugat terkait dengan PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja. Nah, ternyata pengusaha tidak melaksanakan putusan pengadilan komersial. Padahal putusannya adalah bahwa tergugat atau yang dikalahkan itu wajib membayar pembayaran-pembayaran yang terkait dengan PHK. Ya, ada uang pesangon, ada uang penghargaan masa kerja, ada uang penggantian hak. Tidak dibayarkan kepada pekerja. Ya sengaja atau lalai, pokoknya tidak dibayarkan lah. Ya kan, gitu. Oke. Nah, kemudian langkah bagaimana yang pekerja harus lakukan agar pekerja dapat memperoleh haknya, yaitu pembayaran terkait dengan PHK yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja. Langkah bagaimana? Nah, ini akan kita bahas di dalam video ini sampai tuntas. Oke, baik. Nah, jadi eh, judul dari video ini adalah putusan PHI, ya, Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Mudahnya begitu saja ya. Oke, ada dua pertanyaan di sini ya. Satu, adakah aturan hukum yang melindungi hak bagi pihak yang dimenangkan oleh PHI, katakanlah di sini adalah pekerja sebagai penggugat, agar haknya dipenuhi oleh pihak yang dikalahkan. Katakanlah pihak yang dikalahkan ini adalah pengusaha sebagai tergugat. Pertanyaan kedua, upaya atau langkah apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dimenangkan oleh PHI agar memperoleh haknya sesuai dengan putusan PHI. Nah, jadi ketika si pekerja dalam ini sebagai penggugat ternyata tidak kunjung diberi pembayaran, eh, pengusaha ini lalai atau sengaja, apa yang bisa dilakukan oleh pekerja sebagai penggugat untuk mendapatkan haknya? Oke, baik. Inilah pembahasan daripada video ini. Nah, baik. Pertama-tama kita perkenalkan dulu istilah-istilah ya, yang mungkin masih asing bagi Anda, tapi mungkin ada yang sudah tahu juga. Oke, baik. Jadi penjelasan lebih dahulu tentang hukum acara ya. Pada slide situ ya, di sebelah kanan ya. Oke. Penjelasan tentang hukum acara. Hukum acara adalah hukum atau aturan yang mengatur tentang tata cara penegakan berlakunya hukum atau aturan dalam rangka memperoleh keadilan. Nah, hukum acara ini macam-macam. Ada hukum acara perdata, ada hukum acara pidana, ada hukum acara tata usaha negara, ada hukum acara militer, ada juga hukum acara agama, ya agama Islam dalam hal ini ya. Nah, sekarang kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian persetujuan sosial di sebelah kiri ya, langsung ke pasal 57. Nah, pasal 57 berbunyi ya sebelah kiri itu hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Jadi itulah hukum acara yang berlaku di pengadilan industrial itu sama dengan hukum acara perdata. Ya, karena memang pengadilan industrial itu merupakan bagian dari lingkup peradilan perdata. Ya, oke. Nah, nah, di bawah itu ada dua istilah yang harus jelas lebih dulu. Pengadilan dengan peradilan itu beda. Pengadilan itu adalah lembaga, ya kantor lah itu, lembaga ya, adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. Maka itu ada pengadilan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, itulah tempat kan itu kan. Oke, oke. Jadi pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. Kalau peradilan ya, peradilan adalah proses atau sistem untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi peradilan itu satu proses, cara tentang bagaimana melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini adalah sesuatu adalah tentang hukum, hukum yang harus berlaku begitu ya. Ini proses. Jadi pengadilan adalah lembaga, tempat begitu, ya gedung ujungnya begitu ya, tempat subjek hukum mencari keadilan. Nah, subjek hukum itu bisa pengadilan, bisa subjek hukum itu bisa penggugat atau tergugat. Ya, dua kemungkinan itu saja kan. Oke ya, mencari keadilan. Oke, baik. Oke. Selanjutnya tadi bicara tentang peradilan. Ya. Di dalam kekuasaan kehakiman Indonesia adalah sebelah kiri ya, ada chart sebelah kiri, bagian sebelah kiri ya. Ini adalah sistematika kekuasaan kehakiman Indonesia. Sistematikanya seperti itu. Jadi pertama-tama ada Mahkamah Agung dulu ya. Mahkamah Agung ini ada sejak Indonesia Merdeka ya. Ada sejak Indonesia Merdeka. Mahkamah Agung ya. Dan ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini baru ya. Mahkamah Konstitusi ini baru ya. Oke. Oke ya, kita lanjutkan tadi tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya. Pada bagian ini Mahkamah Konstitusi di sebelah kanan, Mahkamah Konstitusi ini baru. Jadi baru ada di tahun 2003 ya, sejak tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Mahkamah Agung, Mahkamah Agung ini ada sejak Indonesia Merdeka. Ya, sejak Indonesia Merdeka itu tentu ada suatu tiga lembaga ya, eksekutif, pemerintahan, kemudian legislatif, DPR, membuat undang-undang, dan Mahkamah Agung yudikatif, urusan hukum. Nah, Mahkamah Agung di Indonesia ini meliputi atau mencakup empat macam peradilan. Peradilan militer, ya, peradilan agama sebelah kanan itu, peradilan tun, tata usaha negara, dan peradilan umum. Nah, dari situ pun sudah kelihatan ya. Ya tentu bagaimana mengadili militer, TNI beda ya, dengan mengadili agama. Jadi tata caranya pun berbeda peradilannya. Juga peradilan tata usaha negara, tata usaha administrasi negara ya gitu ya. Ya, tentu beda lagi. Nah, kemudian paling kanan adalah peradilan umum. Nah, di dalam peradilan umum itu ada pengadilan yang sifatnya khusus. Oke, paling tidak di sini ada 5 macam pengadilan khusus dalam wilayah peradilan umum. Ya, oke, ada pengadilan anak. Ya, jadi anak-anak yang belum dewasa itu diadili di situ. Pengadilan niaga, ini mengadili tentang pilot dan juga tentang persisian tentang hak kekayaan intelektual, ya. Oke, ada merek, ada hak paten, ya gitu ya. Oke, ada hak cipta di situ, ya. Kemudian pengadilan hak asasi manusia. Nah, oke, ini belum pernah sidang ini ya. Oke. Dan nah, di situ ada pengadilan hubungan industrial. PHI ada di situ, di bawah peradilan umum. Dan ada pengadilan korupsi, tindak pidana korupsi. Nah, nah ini semuanya itu eh, tempatnya di pengadilan negeri, ya pengadilan negeri. Ya, oke. Jadi misalnya pengadilan hubungan industrial Jakarta, misalnya itu kantornya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada di situ kantor di situ ya. Oke, baik. Nah, itu adalah sistematika kekuasaan kehakiman Indonesia. Jadi sudah semakin jelas beda antara peradilan dan pengadilan. Pengadilan adalah tempat atau lembaga untuk para pihak mencari keadilan. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, kita mulai fokus katakan di sini, kita lihat lagi tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan sosial. Oke ya. Nah, oke. Pasal 58. Pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPAI, penyelesaian perselisihan hubungan sosial, berbunyi dalam proses beracara di pengadilan hubungan sosial di PPAI ya, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta. Jadi kalau nilai gugatannya itu di bawah 150 juta, misalnya
pekerja menggugat kepada pengusaha dan gugatannya itu 500 juta. Oh, itu kan jauh di atas 150 juta ya. Nah, maka ini baru kena biaya. Biaya untuk sidang ya dan biaya eksekusi. Ada dua biaya di sini sudah tercakup di ini. Tapi kalau gugatannya hanya uang pesangon katakanlah 60 juta atau 75 juta, itu kan jauh di bawah. Itu bebas, tidak membayar, gratis lah gitu ya. Jadi di sini ada dua biaya, biaya sidang, biaya beracara di situ, dan biaya eksekusi. Eksekusi itu artinya pelaksanaan suatu sanksi ya, pelaksanaan suatu putusan pengadilan di mana putusan pengadilan mengatakan sesuatu, memerintahkan melakukan sesuatu, tapi tidak dilaksanakan, maka dieksekusi. Yang dieksekusi adalah harta ya. Jadi eksekusi itu yang akan dieksekusi adalah harta milik pihak yang wajib melakukan sesuatu. Nah, itu nanti barang dijual. Itu bisa berumah, bisa berupa rumah, bisa berupa gedung, bisa berupa mesin-mesin. Nah, kalau misalnya dia sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan membayar sesuatu tapi tidak membayar juga, maka aset-aset itu akan disita dan dieksekusi, dijual untuk membayar kewajibannya yang harus dibayarkan kepada pihak yang berhak dalam hal ini. Berdasarkan putusan pengadilan ya ini ya. Oke. Intinya begitu ya. Intinya begitu. Pasal 58. Kemudian pasal 97 ya. Dalam putusan pengadilan hukum sosial ditetapkan kewajiban. Jadi setiap putusan itu ada kewajiban. Kewajibannya bisa pengusaha wajib mempekerjakan kembali misalnya, karena PHK-nya batal demi hukum. Bisa juga eh, katakanlah permohonannya dikabulkan, jadi PHK-nya itu sudah benar dikabulkan. Atau bisa juga putusan pengadilan katakanlah pekerjanya tidak bersalah, terbukti tidak bersalah, tapi di PHK oleh perusahaan, maka putusan pengadilan adalah memerintahkan PHK-nya batal demi hukum. Tapi bukannya pekerja itu bekerja kembali ke perusahaan karena dianggap sudah tidak nyaman, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa eh, tetap PHK tapi wajib ada pembayaran-pembayaran dari perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Dari di sebelah kanan itu tertulis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan sosial. Nah, jadi pasal 58 itu, kalau dilihat sebelah kanan itu adalah mengatur tentang biaya beracara dan biaya eksekusi sudah menjadi satu ya, satu. Nah, pasal 97 intinya adalah tentang putusan PHI ya, di sebelah kanan itu ya. Pada putusan PHI itu akan ada kewajiban pihak yang kalah ya, kalah berarti harus melakukan sesuatu ya. Dan hak yang harus diterima oleh pihak yang menang itu harus dilaksanakan, putusan pengadilan wajib dilaksanakan, tidak ada senaknya sendiri gitu ya. Kalau tidak dilaksanakan nanti akan ada dilakukan eksekusi oleh pengadilan. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam video ini. Baik, oke. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ya eh, bicara tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan Sosial. Nah, di sini ini intinya adalah bahwa di pengadilan negeri ya ada ketuanya, ketua pengadilan negeri ini hakim ya yang kemudian diangkat menjadi ketua pengadilan negeri. Jadi di atasnya pengadilan negeri itu adalah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung, gedung Mahkamah Agung itu cuma satu di Indonesia, yaitu di dekat istana itu kan di Monas itu ya, itu Mahkamah Agung. Tapi kalau pengadilan negeri ada di mana-mana itu ya. Oke, baik. Nah, di sini Ketua Pengadilan Negeri pasal 71 ayat 1, Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim-hakim ad hoc. Hakim ad hoc ini ada di Pengadilan Negeri Sosial. Jadi hakim ad hoc itu ada dua. Ya, dalam Pengadilan Negeri Sosial itu hakimnya adalah majelis, terdiri atas tiga orang hakim. Yang satu adalah hakim ketua ini adalah hakim dari Pengadilan Negeri, dan kemudian didampingi oleh dua orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang satu berasal dari organisasi pengusaha, yang satu adalah hakim ad hoc dari organisasi serikat pekerja. Jadi pendamping lah begitu ya. Oke. Nah, jadi di sini hakim ad hoc ya
Ayat 1, Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. Hakim ad hoc. Oke. Ada hakim ad hoc, tugas hakim, hakim itu maksudnya hakim ketua itu tugasnya hakim ad hoc, tugasnya panitera muda dan panitera pengganti pengadilan judisial pada pengadilan negeri. Jadi pokoknya ketua pengadilan negeri yang mengawasi semuanya yang ada dalam pengadilan negeri. Yang terdiri atas hakim, lalu hakim ad hoc, panitera muda, dan seterusnya. Kemudian di ayat 2, ya ini bicara tentang eh, Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri ada ketua pengadilan negeri, di Mahkamah Agung ada ketua Mahkamah Agung. Gitu kan. Ya tentunya Ketua Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan di lingkungan hakim kasasi, ya. Jadi ada hakim kasasi, panitera muda dan sebagainya yang levelnya adalah di tingkat Mahkamah Agung. Jadi kalau di sebelah kanan itu kelihatan di situ ya bahwa pengadilan hukum sosial itu adalah berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi semua pengadilan-pengadilan itu tidak hanya pengadilan sosial ya, baik pengadilan militer, kemudian agama, pengadilan tata usaha negara itu dan pengadilan negeri semuanya tunduk atau di bawah koordinasi Mahkamah Agung ya pada waktu apa bagian yang lalu yang sudah kita bicarakan tadi ya. Oke. Ini adalah tentang pasal 71. Oke, ya. Oke, tentang pengawasan ya intinya ya bahwa pengadilan negeri diawasi oleh ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan negeri diawasi oleh Mahkamah Agung. Intinya begitu ya. Oke. Ya, pada halaman ini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini mulai mulai masuk ke sini. Di sini adalah membahas eh, di sebelah kiri ada pasal 196. Pasal 196 ini adalah pasal dari HIR. HIR itu singkatan bahasa Belanda ya, tidak usah saya sebut ya. HIR itu bahasa Belanda. Nah, HIR pasal 196, HIR itu dalam bahasa Indonesia menjadi hukum acara perdata. Intinya semudahnya begitu. Jadi ini pasal 196, eh, pasal dari HIR yang merupakan bagian juga dari hukum acara perdata. Oke. Nah, di sini intinya adalah mengatur tentang ya apabila pihak yang kalah itu ternyata lalai baik sengaja atau tidak memenuhi isi keputusan dari pengadilan. Kalau pengadilan negeri misalnya memerintahkan agar katakanlah pengusaha sebagai pihak yang kalah, ya katakanlah dia tergugat, pengusaha sebagai pihak yang kalah harus membayar pembayaran-pembayaran yang terkait dengan uang pesangon bagi pekerja terkait dengan terjadi PHK, itu harus dibayar. Tidak bisa kemudian pura-pura lupa dan diam saja dan sebagainya. Itu tidak bisa seperti itu, gitu kan. Ini akan dikenai tindakan yang berdasarkan pada pasal 196 HIR, ya, atau hukum acara perdata. Kalau saya baca di sini kita lengkap ya agak cepat. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu, keputusan hakim ya, dengan damai, ya, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan masalah permintaan kepada hakim yang memeriksa ya, oke. Baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri. Nah, tujukan pada ketua pengadilan negeri yang menyidangkan sidang itu. Nah, buat menjalankan keputusan itu, ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu. Nah, ketika ketua pengadilan itu mendapatkan laporan dari pihak yang dirugikan, yang seharusnya menerima pembayaran dari tergugat yang dikalahkan itu, maka memperingatkan. Nah, memperingatkan ini disebut dengan unmanning atau unmaneng begitu ya. Di bawah itu ada bagian bawah ada tulisan di situ ya, paling bawah. Oke. Nah, intinya seperti itu. Jadi tidak ada apapun yang bisa lepas ya. Kalau putusan pengadilan tidak dilaksanakan, maka pihak yang merasa dirugikan akan lapor mengadu kepada ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan negeri akan memberikan anmaneng atau surat peringatan, kamu belum menunaikan tugasmu. Nah, kalau anmaneng ini tidak diindahkan, ya nanti akan dilakukan eksekusi. Oke, dasarnya adalah besar hukumnya adalah pasal 196. Ini adalah itu. Jadi di sebelah kanan ya, saya tulis HIR pasal 196 hukum acara perdata. Penjelasan singkat ya. Satu, pengusaha tergugat merupakan pihak yang kalah. Katakanlah demikian putusan pengadilan ya. Dan kedua, dan pekerja atau penggugat pihak yang menang. Nah, dua pihak itu seperti itu posisinya berdasarkan putusan pengadilan.
tergugat lalai, jadi pengusaha itu lalai, atau sengaja tidak mau melaksanakan putusan yang sudah inkrah, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi sudah tidak akan berubah lagi. Ya, setelah ada perintah tertulis dari hakim untuk memenuhi kewajibannya. Nah, jadi dari kasus surat peringatan itu, kamu belum bayar loh. Dan itu dibatasi di sini adalah 8 hari di pasal 196 di bagian akhir itu, gitu kan, di alinea pertama. Jadi diberi surat peringatan diberi tempo dalam waktu 8 hari. 8 hari itu berarti Sabtu Minggu dihitung. Kalau 8 hari kerja, Sabtu Minggu tidak dihitung. Nah, dikasih peringatan unmanning, kalau tidak melaksanakan, maka itu akan dilakukan eksekusi. Dilakukan eksekusi itu artinya barang-barang yang akan disita, ya, untuk kemudian dijual, untuk membayar kewajibannya kepada pihak yang harus menerima pembayaran itu. Itu di bawah satu list ya, satu list ya di sebelah kiri ya. Setelah unmanning ya, unmanning itu peringatan lisan atau tertulis dari hakim ya, ini bahasa Belanda, yang tidak diindahkan oleh tergugat. Hakim beri paling lama waktu 8 hari kepada tergugat. Bila tergugat tetap lalai, sudah diberi unmanning tidak mengindahkan, tidak berbuat apa-apa, eksekusi dilaksanakan oleh panitra. Panitra itu petugas di pengadilan. Akan didatangi ya, untuk kemudian disita, ditulis apa rumah ini apa ini dalam penyitaan pengadilan negeri seperti itu. Udah, dia nggak bisa bergerak, tidak bisa. Yang bisa bergerak adalah susu pengadilan untuk menjual tanah atau gedung itu. Oke. Nah, sampai ke sana ya. Jadi jangan main-main pengusaha lalai atau sengaja menghindar, tidak bisa. Harus dilaksanakan. Nah, ini. Jadi ini adalah materi daripada video ini. Oke. Baik, cukup jelas ya. Jadi ingat, kalau kemudian ada pihak yang dirugikan karena haknya tidak dibayarkan oleh pihak yang lain, padahal putusan pengadilan adalah mewajibkan pihak yang kalah, katakanlah membayar pada pihak yang menang, jadi tidak dilaksanakan, maka dasar hukumnya adalah pasal 196 KHIF, Hukum Acara Perdata, yang memungkinkan untuk dilakukan satu eksekusi. Oke, oke, itu ya. Oke, baik. Nah, contoh berikutnya ya ini ya. Oke, kita beri contoh lah supaya lebih jelas lagi ya. Contoh kasus PHK. Ya, contoh kasus PHK. Satu ya, PT ABC melakukan PHK karena alasan mendesak kepada pekerja. Ya, tahu alasan mendesak ya? Alasan mendesak itu diatur dalam pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 PP 35 tahun 2021 yang intinya adalah kalau perusahaan merasa bahwa telah terjadi suatu pelanggaran yang mendesak, pelanggaran berat itu, maka perusahaan dapat langsung mem-PHK tanpa harus perlu dengan bipartit, tanpa harus apa-apa, langsung dieksekusi PHK bisa. Itu diatur dalam pasal 52 PP 35 tahun 2021. Nah, ini perusahaan melakukan itu, PT ABC. PT ABC melakukan PHK karena alasan mendesak pada pekerja. Padahal PT ABC tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat. Nekat ini. Berani juga. Tanpa bukti yang kuat, langsung PHK aja. Sok-sok pasti gitu ya. Jadi, nah, tentunya pekerja yang merasa tidak bersalah, ya, tidak bersalah katakanlah begitu, melawan dong. Saya tidak bersalah kok, terus tiba-tiba saya dikategorikan melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak. Pekerja tidak menerima PHK yang dilakukan kepadanya oleh PT ABC. Melawan pokoknya lah. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan krusial, maka kalau terjadi perselisihan, maka lakukanlah perundingan bipartit dulu. Nah, maka pekerja minta dilakukan perundingan bipartit. Perundingan bipartit dilaksanakan, ternyata gagal, tidak mencapai kesepakatan. Nah, lanjut ke mediasi ya. Mediasi ternyata juga gagal, tidak dapat mencapai kesepakatan. Apa boleh buat? Sudah selesai ya, habis kan? Nah, pada angka 4 di situ, maka pekerja lanjut menyelesaikan perkara itu, masalah itu, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan krusial. Jadi pekerja sebagai penggugat di sini. Nah, dalam persidangan, ya, di dalam sidang pengadilan krusial itu ada bagian sidang yang disebut dengan pembuktian ya di situ. Dalam persidangan pada pembuktian, ternyata PT ABC tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atau buktinya kurang kuat lah menurut majelis hakim. Nah, kemudian dikatakan ya sudah tidak buktinya tidak ada. Nah, maka
pengadilan memutuskan, ya berarti si pekerja tidak salah dong, karena tidak terbukti di pengadilan, dalam pengadilan sosial. Nah, kemudian PHI memutuskan, ya memberikan putusan, PHK batal demi hukum, tidak terjadi. Nah, di sini pengadilan berpikir lain, batal demi hukum berarti harus kembali kerja kan. Tapi kemudian pengadilan melihat bahwa oke okay lah, nggak apa-apa deh. Ini kalau balik lagi juga paling tidak nyaman. Maka kemudian pengadilan memilih memutus untuk kemudian si tergugat yang kalah itu membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang merupakan pembayaran-pembayaran yang terkait dengan PHK. Itu putusan pengadilan. Jadi ada pembayaran di situ ya. Nah, angka 6, tetapi tergugat pengusaha tidak kunjung memenuhi perintah PHI. Nggak dibayar-bayar ini. Nah, setelah dibolak-balik dan sebagainya kemudian tidak ada reaksi apapun, apa boleh buat? Maka pekerja ini menggunakan tadi pasal 196 HIR tadi ya. Nah, laporkan pada ketua pengadilan mengatakan bahwa PT ABC tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, maka diproseslah proses persiapan eksekusi oleh pengadilan dalam hal ini. Seperti tadi disebutkan pada slide sebelumnya. Berdasarkan dasar hukumnya adalah pasal 196 HIR Hukum Acara Perdata. Oke. Nah, kedelapan, penggugat melakukan sikap tergugat itu kepada pengadilan hubungan sosial, ya. Nah, kemudian eh, berlakulah yang terakhir, berlakulah proses pelaksanaan ketentuan pasal 196 HIR karena sikap tergugat yang tidak memenuhi kewajiban. Oke, itulah intinya. Oke. Jadi kalau kita buat suatu skema sistematika ya pada uh, slide ini ya, oke. Jadi perusahaan tidak melaksanakan putusan pengadilan sosial. Nah, itu angka satu ya. Nah, angka satu, pengadilan sosial menjatuhkan putusan bahwa perusahaan atau tergugat harus memberikan pembayaran kepada pekerja penggugat ya. Pekerja penggugat. Pembayaran PHK ya tadi, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tidak dibayarkan. Oke. Perusahaan tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Angka dua. Angka tiga, ya itu tadi. Yang dilakukan oleh pekerja sebagai penggugat melaporkan kepada pengadilan atas kelainan itu untuk dan kemudian mohon agar uh, si tergugat yang kalah itu perusahaan ya melaksanakan kewajibannya. Apa boleh buat? Pasti akan dilaksanakan itu. Oke ya. Oke. Baik. Jadi ini untuk membulatkan lagi, ditampilkan lagi di sini hukum acara perdata pasal 196 ya, dan tulisan lebih jelas bisa dibaca lagi sendiri ya. Oke. Dan paling akhir di situ diberi waktu sebanyak selama-lamanya 8 hari. 8 hari tidak bereaksi, maka akan dilakukan eksekusi. Nah, tentang prosedur eksekusi itu diatur secara rinci di dalam surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ya di bawah ini ya. Ya. Jadi ada aturannya detail sekali. Mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi ya, sebelah kanan itu. Oke. Jadi dasar hukum untuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sosial adalah di pasal 196 HIR itu. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaannya sangat detail, berdasarkan pada SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum seperti tertulis di bawah ini. Ya, oke, jelas ya. Baik. Nah, jadi inti atau kesimpulan ya, sepakan yang saya tulis, inti kesimpulan ya. Pertama adalah putusan pengadilan judisial yang menyatakan bahwa pengusaha atau tergugat harus membayar uang pesangon dan payment lain yang terkait kepada pekerja penggugat wajib harus dilaksanakan dipenuhi. Perintah pengadilan harus dipenuhi, ininya itulah gitu ya. Pengusaha tergugat tidak tidak dapat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya. Ya karena tadi ada pasal 196 HIR yang benar bisa ditindak lagi dengan eksekusi. Barang-barangnya disita, harganya disita untuk membayar kewajibannya. Gitu ya. Baik, oke. Wah, aduh ya gitu. Jadi demikianlah bahwa intinya adalah putusan pengadilan
mau tidak mau harus dilaksanakan. Dan kalau tidak dilaksanakan, pengadilan punya kewenangan untuk pertama-tama memberikan surat peringatan, unmanning dulu, dibatasi 8 hari paling lama. Bila tidak melakukan apa-apa, maka akan dilakukan eksekusi terhadap aset yang dipunyai oleh yang berkewajiban melakukan pembayaran itu. Oke, baik. Oke, sampai di sini. Ya, oke. Semoga bermanfaat ya. Dan pesan saya selalu bagikan bagikan video ini ke teman-teman, supaya teman-teman juga dapat belajar dan sebagainya, membagikan sharing ilmu pengetahuan itu baik-baik saja. Oke, oke. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya yang tidak kalah serunya. Oke, yang penting kita sehat walafiat. Oke, sampai di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu sampai ketemu lagi ya. Oke. Salam sehat dan salam sukses selalu. Oke. Oke, ya ya ya.